Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, untuk mata kuliah pendidikan agama Islam pada semester ini, Pak Soim yang mengampu sehingga dalam satu semester kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah pendidikan agama. Pendidikan agama di sini berarti pendidikan agama Islam. Yang beragama selain Islam, maka boleh tidak kuliah. Cukup nanti ketika ujian UAS akhir semester tinggal mencari nilai. Kalau Kristen ya di gereja yang diketahui oleh pastor setempat untuk memberikan nilai dan disetorkan kepada pengampu mata kuliah. Baik, pendidikan agama di sini bisa kita lakukan bersama, okay? Karena situasi pandemi, maka perkuliahan kita lakukan secara daring, gitu. Sehingga bisa saya buat sini ya, format perkuliahan kita. Format perkuliahan satu pertama adalah via daring ya. Kemudian nanti ada tugas kelompok. Di sini tugasnya adalah ketua kelas membuat kelompok, kemudian selanjutnya ya, kemudian membuat makalah ya, dan makalah itu dipresentasikan. Nah, mempresentasikannya nanti bisa kita menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom, atau kalau pengen mudah nanti kita pakai WhatsApp biar lebih murah, dengan cara direkod ya, kemudian setelah itu dibuka tanya jawab dan seterusnya. Dan absensi perkuliahan, tugas ketua kelas nanti ya mengkoordinir daftar hadir. Kalau sehingga mahasiswa begini, mahasiswa nanti cukup absen secara individu kepada ketua kelas ya, Setelah itu ketua kelas mengupload di grup WA gitu, sehingga absensinya cukup dengan ketua kelas itu. Baik, itu perkuliahan kita. Oke, kita mulai sekarang. Pertama begini, ada sebuah pendapat ya. Pendapat ini kan boleh sepakat, boleh tidak. Pendapat mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kenapa benar? Karena memiliki tujuan yang sama. Ya, hanya saja cara menuju pada tujuan itu dengan cara yang berbeda. Ya. Kalau saya contohkan misalnya, Yamaha itu Kristen, Honda itu Islam, Suzuki itu Hindu, misalnya kan, Vespa itu Buddha. Nah, dari semua kendaraan ini mau ke Surabaya, tujuannya sama ke Surabaya. Nah, cuman cara menuju ke Surabaya itu dengan menggunakan ya kendaraan yang berbeda. Nah,
Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Pasti semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, karena harapan dari agama ini adalah mengajarkan sebuah kebaikan dan menjauhi larangan itu. Nah, maka bisa kita katakan begini, bahwa agama itu ya sesuatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kalau kita pahamkan dengan sederhana begini, manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Keterbatasannya menjadikan sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Itu. Dan sesuatu yang luar biasa itu pasti berasal dari yang luar biasa juga. Ya. Makanya bisa dikatakan agama ya manakala di situ ada unsur-unsur yang di dalamnya. Pertama adanya manusia, adanya penghambaan, dan ada Tuhan. Tidak dikatakan agama kalau tidak ada penghambaan. Tidak dikatakan agama kalau bukan manusia. Ya, tidak ada agama kalau tidak Tuhan. Gitu. Makanya agama itu pasti di dalamnya mencakup beberapa pendekatan. Ya, pertama kalau kita beragama Islam maka harus meyakini, menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya itu yakin dari Allah, dari Tuhan. Ya, yang kedua, menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain itu juga berasal dari Allah. Misalnya orang Islam, kenapa kita harus sholat? Ya kan, ini memang ketentuan dari Allah dan kita harus yakin. Ya, misalnya kenapa orang Islam itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat? Ya karena ketentuan dari Allah, ketentuan dari Tuhan. Gitu. Nah, kalau tidak ada di situ maka tidak ada dikatakan agama. Makanya agama bisa kita katakan nih, agama adalah suatu sistem nilai ya yang diakui dan diyakini kebenarannya. Lah ini. Ya, jadi diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup gitu. Sehingga bisa dikatakan agama karena itu sistem nilai, maka di dalamnya ada 3 hal. Satu, ya, tata keyakinan, kedua ada tata peribadatan, kemudian ada tata aturan atau kaidah-kaidah atau norma-norma gitu ya. Jadi kalau keyakinan kita kepada Allah, bagaimana cara yakin kita pada Allah? Ya, di hati kita ditanamkan. Ya. Kemudian bagaimana beribadah? Ya berarti kita menjalankan perintahnya. Sholat pada waktu yang sudah ditentukan, puasa dan sebagainya. Aturan, berarti ada aturan, norma-norma etika. Ya, bagaimana kita bermuamalah pada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang bisa dikatakan itu. Maka ada 4 unsur, ya, ada 4 unsur agama itu dikatakan kebenarannya, ya. Pertama apa? Agama merupakan jalan hidup. Ya, jalan hidup. Karena ini sebuah jalan hidup, maka ya yang beragama Islam memang jalan hidupnya beragama Islam. Yang Kristen memang jalan hidupnya adalah agama Kristen dan seterusnya. Yang selanjutnya agama itu mengajarkan keimanan, kepercayaan. Ya, iman kita pada Allah, iman kita pada Rasulullah, iman kita pada malaikat, ini keimanan. Kemudian ada kitab suci. Di Islam berarti Al-Qur'an. Kemudian ada nabi. Ya, di Islam ada Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya ada pertanyaan nanti barangkali ketika UAS ya. Misalnya, kenapa dikatakan agama itu kok penting? Ya jelas penting, karena pertama apa? Agama itu sebagai sumber moral. Coba andaikan ya di kita tidak ada agama, ya mungkin apa yang terjadi kita tidak ada yang tahu. Mungkin orang saling membunuh, orang saling ini itu dan sebagainya. Sehingga sumber moral. Yang kedua sumber ya petunjuk kebenaran. Sehingga Islam itu agama yang memang ya sebagai petunjuk akan kebenaran itu. Dan yang ketiga sebagai sumber informasi tentang masalah-masalah metafisika, ya, dan yang ketiga adalah yang merupakan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun duka. Oke, selanjutnya bisa saya simpulkan yang sangat sederhana begitu ya, bahwa agama itu begitu pentingnya, maka marilah kita menyadari bahwa dengan beragama kita akan menuju ke kedamaian hidup. Nah ini sedikit lagi. Bagaimana cara beragama? Ini macam-macam kita ya di masyarakat kita. Ada yang dengan cara tradisional, ada yang dengan cara formal,
ada yang dengan cara rasional, ada yang pakai metode pendahuluan dulu itu ya. Jadi masih menimang-nimang dulu, masih mengira-ngira dulu dan seterusnya itu. Sehingga dengan begitu maka ada manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang bisa kita pahami dalam beragama. Ya, pertama, dengan beragama dapat mendidik jiwa manusia menjadi tentram, sabar, tawakal dan seterusnya. Yang kedua, dapat memberi modal ya kepada manusia untuk menjadi manusia yang berjiwa besar, kuat. Gitu ya. Dan yang ketiga, dapat mendidik manusia menjadi berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Dan yang terakhir ini sangat menarik, ini menjadi sebuah sugesti bagi kehidupan manusia ya dalam jiwa agar tumbuh sifat seperti rendah hati, sopan santun, hormat menghormati dan seterusnya. Dan yang terakhir ya Pak Soim hanya bisa mendoakan semoga sukses selalu. Oke, saya pikir itu. Jadi ini kita gunakan untuk pembukaan mata kuliah. Selanjutnya nanti sekali lagi ketua kelas mohon untuk membuat grup WhatsApp, kemudian membentuk kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa dan seterusnya. Dan nanti saya kirimkan nanti di grup materi-materi yang nanti akan kita bahas di semester ini. Oke, terima kasih, sukses selalu dan jangan lupa ya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.